uap jenuh, ya, uap air jenuh terhadap suhu. Jadi sekali lagi ya, jadi persamaan Clausius-Clapeyron ini sebuah persamaan yang menyatakan variasi, ya, variasi tekanan uap jenuh terhadap suhu. Gitu. Waktu kuliah sudah turunkan bahwa ini ternyata dia sebuah persamaan diferensial. Gitu. Jadi bentuknya gimana? DES ya per DT ya, betul? Oke. Itu sama dengan L12 per apa di sini? T ya kali oke. Alfa 2 kurangi alfa 1. Ini ya. Jadi persamaan Clausius-Clapeyron itu oke. Ini apa ini? Yang suku sebelah kiri ini adalah laju perubahan tekanan uap jenuh terhadap waktu, betul nggak? Terhadap suhu. Gitu. Oke, ya. Ini nih, ini namanya laju perubahan tuh ada D ini kan diferensial. Berarti ini persamaan diferensial. Ada ini ada D, ini berarti ini adalah sebuah persamaan diferensial berarti ini. Ya, gitu. Ini secara matematik inilah persamaan diferensial. Ya, gitu. Ini. Nah, L12 apa ini? L12 ini adalah panas laten. Itu transfer panas akibat adanya perubahan fasa. Gitu ya. P ini dari suhu. Ya. Nah, alfa 2, alfa 1, ini apa ini? Alfa 1, ini volume spesifik fasa 1. Kalau alfa 2, di sini volume spesifik fasa 2.
Oke, ya. Nah ini. Jadi itu persamaan diferensial. Kalau persamaan diferensial, jadi harus carikan solusinya. Jadi mirip kayak tugas tadi, ya. Diketahui dy dx sama dengan y, itu kan ya. Oke. Nah ini persamaan diferensial. Terus Anda kan mencari bagaimana solusinya, tuh kan ya. Nah ini solusi. Udah dapat solusinya baru bisa dibuat grafik gitu. Oke. Nah berarti ini persamaan diferensial harus dipecahkan, harus ditentukan solusinya, harus dicari bagaimana ES, bagaimana fungsi ES terhadap suhu gitu. Jadi ini harus dipecahkan. Ini yang harus dicari solusinya, gitu ya. Nah sekarang, nah yang banyak yang salah adalah untuk yang yang kan untuk keseimbangan air dan uap kan udah saya terangkan ya waktu kuliah. Ya. Nah solusi ini sangat tergantung daripada keseimbangannya antara apa dengan apa, gitu. Apakah antara uap dengan es, air dengan uap, ya ini apakah tergantung keseimbangannya adalah apakah air dengan uap atau es dengan uap atau ini terakhir nih ya apa ini es dengan air yang ini. Kalau air dengan uap ini udah saya terangkan. Yang ini ya, yang ini. Nah, tapi yang saya lihat tuh yang ini ya, yang pada nggak bisa tuh ya antara es dengan air ya. Pada bingung semua ya. Oke. Nah sekarang kita lihat nih untuk yang ya bagaimana solusi persamaan Clausius untuk kesetimbangan fasa es dan air. Nah ini nih banyak-banyak yang salah di sini menentukan. Ya. Baik kita lihat. Tadi kan persamaan Clausius Calculon gimana? Ini kan? Gitu ya. Nah karena es air, ini kan ya. Es itu ice ya, diberi lambang I, air itu W, gitu kan ya. Berarti ya ini dari ice ke water dan sebaliknya. Itu kan? Berarti ini fasa 1, ini fasa 2-nya. Oke. Jadi kita ganti nih angka 1 dan 2 gitu ya. Oh, jadi kalau begitu ini jadi L apa ini? I ke W per T ini duanya kan adalah W water ya. Ganti aja. Nah, begitu. Baik, sekarang di sini alfa water dan alfa ini volume spesifik air.
volume spesifik air. Berapa sih volume spesifik air? Ada yang tahu? 1000 per meter kubik ya, Pak? 1000. Hah? 1000. Berapa? 1000. 1000, gede amat. Iya. 0,001 bukan, Pak? Iya. Dari mana itu dapat 0,001? Dari mana dapat itu? Hah? Coba, dari mana ini? Dapat ini. Kalau saya cari di Ada yang tahu? internet, Pak. Oh, bagus. Tuh, cari di internet. Ada lagi yang lain? Volume dibagi massa, Pak. Volume dibagi massa. Volumenya berapa? Massanya berapa? Angka ini. Kalau untuk S, berapa S? 0,00109, Pak. Untuk S, berapa? 0,00109, Pak. Untuk S ini ya. Gimana bisa dapat ini? Ya, ingat aja. Yang Anda tahu kan densitas ya. Densitas air berapa sih? 1000 ya? Tuh. Nah, yang namanya volume spesifik itu kan sebenarnya satu per densitas. Ya, jadi ya ini aja 10⁻3. Tuh. Kalau S ya ingat aja berapa densitas S. Ya. Berapa nanti baru dapatkan untuk S densitasnya. Dapat lain. Tuh. Hasilnya. Oke? Ya. Nah, yang ini kan perintilannya ini Anda harus cari sendiri, ya. Jangan nunggu dari ini. Oh, berarti kalau gitu, ya. Nilai apa di sini? Volume spesifik air dan S dia itu konstan, ya. Oke, berarti di sini volume spesifik air dan volume spesifik S ini konstan. Sehingga kalau saya kurang gini, ya, juga akan konstan ini. Gitu. Oke, berarti ini konstan. Terus ini berapa ini? Ya, ini kan panas laten ini kan apa namanya? Panas laten peleburan atau apa namanya? Pembekuan. Gitu. Ini untuk di atmosfer, ya, ingat kan waktu kuliah ya, di atmosfer nilai itu konstan. Ya. Dalam range temperatur atmosfer, yang namanya nilai panas laten itu selalu konstan dimanapun. Mau panas laten apapun ya, gitu ya. Gitu. Mau kondensasi, mau sublimasi, mau peleburan itu konstan. Gitu. Ya. Jadi ini konstan juga. Gitu. Dan dalam semua atau dalam jangkauan suhu atmosfer. Gitu. Ya.
Ya udah kalau begitu. Oh berarti ini konstan, ini konstan. Betul nggak? Berarti Anda ya, jadi di sini apa di sini? Ya DES, ya, gitu. Karena ini kan jadi, ini kan teknik aja, ini teknik, ini kan, itu ya. Ini DT pindah ke sini, jadi apa di sini? DT per T. Ya. Nah ini kan konstan, ini konstan. Jadi seperti Anda punya DY sama dengan 2 DX per X gitu kan ya. Betul? Mirip enggak? Mirip aja kan? Baru udah. Begitu apa? Cari integrasinya. Integrasikan. Ini konstan keluar. Ya. Dari mulai berapa ini? Titik triplenya. Ini T0. Ini juga tekanan uap jenuh di titik triplenya. Sampai pada suhu tertentu. Ini juga punya tekanan. Ini tekanan uap jenuhnya di suhu tertentu ini. Ya. Nah, ini kalau diintegrasikan jadi apa di sini? ES kan ya? Dari ES0 sampai kan gitu, ya. Nah, ini menjadi ini dari sini kan lon. Oke. Dari T0 sampai ke T. Ini jadi apa di sini? Ini jadi apa di sini? Ini kan gitu ya? Betul? Kata guru matematik kalau ada log A kurangi log B sama dengan log A per B, itu kan ya? Itu kan kata guru matematika SMA, ya ini sama. Gitu. Ya ini kan logaritma natural, berarti di sini ES-nya sama dengan ditambah I. Jadi sini lon apa di sini? T per tuh lihat. Nah, ini baru solusi ya. Yang ini adalah solusi persamaan Clausius-Clapeyron untuk kesetimbangan fasa es dan air. Ini. Jadi kalau ini persamaan diferensialnya. Ini solusinya. Dapat solusi baru kita bisa membuat grafiknya. Nilai ini sudah ada, tinggal dimasukin saja. Tadi udah kasih tahu. S0-nya berapa ini? 6,11 milibar. P0-nya berapa? 273,16 atau 15 atau 23 juga boleh. Oke, udah ini udah ada angkanya, udah tinggal di ini kan jadi ini kayak apa ya? Coba kalau S sama dengan kan ya. Oke. Ini kan konstan ini. Ya. Ini udah ada nilainya, pakai milibar ya. 6,11 milibar. Ini kan titik triple. Ini T0-nya 273,15 atau 16 terserah lah. Ya. Ini sudah ada nilainya, lihat di tabel. Ya.
cari berapa nilainya. Ini udah ada, ya, sebuah angka. Oke, jadi kita kayak punya bentuk persamaan Y sama dengan A plus B kali ln X gitulah. Sama kayak gini kan? Ya, gitu. Nah, baru nanti di sini masukkan nilainya. Oke. Masukkan semua nilainya. Ya. Dari mulai T, awas jangan dari 0 T-nya. Karena ini nggak boleh 0. Kalau 0 kan nggak boleh ya. Gitu. Ya ambillah misalkan T-nya dari minus 50 derajat Celcius lah ya. Sampai sampai berapa di sini? 0 derajat Celcius. Berarti di sini kan 273 ya. Kalau ini berarti 253 Kelvin misal begitu. Ya. Anda gambarkan. Ini yang baru digunakan nanti, gunakan Excel untuk menggambarkannya. Gitu. Ini suhu, ini tekanan uap jenuhnya. Pasti gambarnya akan begini. Nah, begitu. Ya. Di sini 273, di sini 6,11. Gambarnya pasti akan begini. Ya. Oke. Ya. Nah ini aja paling. Terus nanti untuk yang keseimbangan fasa SAI untuk keseimbangan fasa S dan uap semuanya udah betul ya. Jadi untuk kasus S dengan uap ya, berarti ini fasa satunya, fasa 2-nya. Berarti si persamaan diferensial kausus kapilnya adalah dt sama dengan L12 yaitu ini S, I ini V, berarti IV per T ya kali alfa V dikurangi alfa I. Nah ini baru sama seperti uap air dengan ini mirip kayak uap air dan uap air. Jadi volume spesifik uap air jauh lebih besar daripada volume spesifik sehingga di sini ya boleh didekati oleh ini. Baru ikuti waktu seperti kuliah yang saya berikan ya. Di sini T kali alfa V. Nah, kemudian gunakan gas ideal ya. Tuh, Pak, ini pakai R yang mana gitu ya. Kalau R-nya pasti ini karena ini kan pada fasa uapnya ini menggantikan ini ya. Berarti di sini sama dengan RVT per ES. Ya, maka di sini menjadi per ya L V kali T kuadrat per ES sama dengan per Nah, ini kan ini hanya persamaan, ini persoalan persamaan diferensial ini. Ya. RIV per RV itu kan ya. Itu ES per T kuadrat. Gitu. Kalau ini kan konstan ini ya. Kalau ini konstan dan ini konstan, ini kan sebuah konstanta ini, ya. Oke, misalkan ini katakanlah ES-nya ini misalkan Y, T-nya ini X. Maka ini kan kalau kita ubah, ini menjadi apa di sini?
dy per dx sama dengan A kali apa di sini? Y per X kuadrat, kan gitu kan ya? Nah ini mah, wah ini bisa diselesaikan, standar banget ini. Ya, oke. Nah ini tapi ini udah saya berikan ya di kuliah, ya. Nah itu ya tentang Clausius-Clapeyron. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Clausius-Clapeyron itu adalah sebuah persamaan diferensial. Dia bentuknya seperti ini. Itu. Yang saya minta tuh solusinya. Dalam tugas Anda yang menurunkan ininya dari mana asalnya? Ngapain? Yang saya minta kan cari solusi persamaan Clausius-Clapeyron. Kemudian buat grafiknya. Jadi apa ya? Ini persamaan diferensialnya. Pecahkan dulu ini, cari solusinya, nanti baru dibuat grafik. Paham semua? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Coba nanti sama Anda dibuat sendiri catatannya ya. Yang rapi, nggak usah dikumpulkan, ini buat Anda semua. Oke? Oke, Pak. Kemudian saya periksa ujian ya, dan saya agak sedih sebetulnya melihat ujiannya, jawabannya. Nggak akan saya inikan. Jadi untuk ujian, memang saya juga ada ini ya, untuk soal nomor 3 tuh kan ada pemanasan ya. Bentar. Ya. Jadi di Kota Bogor itu kan mengalami pemanasan sensibel. Pemanasan sensibel adalah pemanasan dengan tekanan tetap. Catat itu ya. Kalau ada panas sensibel, itu artinya pemanasan pada tekanan tetap. Itu prosesnya isobarik. Di pemanasan sensibel ini adalah pemanasan secara atau pada tekanan tetap. Terus ada istilah konvektif, ya, bergerak secara konvektif. Ya. Kalau konvektif, ini maksudnya apa ini? Ini adiabatik, konvektif itu, ya, gitu. Ini kan, ini sebetulnya ada, ini udah saya terangkan ya waktu di kuliah meteorologi kan. Masih ingat metode Parcel? Gitu. Ketika kita membahas tentang formasi awan, ya, awan konvektif, gitu. Itu kan menggunakan metode Parcel. Dalam metode Parcel itu ada
ada asumsi yang digunakan. Dalam metode parsal itu ada asumsi yang digunakan, itu apa? Salah satunya adalah bahwa parsal bergerak secara adiabatik. Ini kan? Konvektif tuh adiabatik. Berarti kalau ada soal nomor 4 nggak salah sih, secara konvektif ya berarti dia secara adiabatik. Paham itu ya? Iya, jadi Kota Bogor ini, ya, ini yang nomor 3, ini Kota Bogor pada status awalnya itu punya tekanan P, ya, suhu T, dan densitas Rho. Terus dia mengalami pemanasan, ya, mengalami pemanasan sensibel, ya, ini mengalami pemanasan sensibel sehingga status akhirnya di sini hanya diketahui suhunya naik sebesar delta T, betul? Oh, suhunya naik nih, suhunya naik sebesar, artinya suhu naik sebesar delta T, maka status akhirnya apa suhunya? T ditambah delta T, betul nggak? Betul ya? Betul, Pak. Nah, tadi sekarang pemanasan sensibel. Tadi tekanannya tetap kan? Pemanasan sensibel itu adalah pemanasan pada tekanan tetap. Artinya tekanan di status akhir berapa? Ya P juga gitu. Ya. Tinggal sekarang bagaimana perubahan densitasnya? Oh, berarti ini densitasnya yang berubah gitu. Kita pakai aksen lah. Ya. Nah, ini kan udara Kota Bogor itu kan atmosfer. Atmosfer kan gas ideal. Berarti kalau gas ideal ya berarti kita gunakan gas ideal. Ya. Jadi untuk proses karena ini kan prosesnya apa ini? Isobarik, betul nggak? Ya. Ini prosesnya isobarik, pemanasan isobarik. Berarti gimana jadi kan gini. Persamaan gas ideal kan P ya kali alfa sama dengan ini karena udah kering ya, R dt. Betul nggak? Ya. Atau di sini P kali alfa per T sama dengan FD. Artinya perkalian P dengan alfa dibagi dengan T ini selalu konstan untuk setiap status. Jadi akan sama. Jadi perkalian P kali alfa per T untuk status awal di sini harus sama dengan P kali alfa per T untuk status akhir. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang ini berlangsung pada kata berarti P-nya kan konstan ini. Sama yang ini kan. Oh, bisa dicoret. Ya. Jadi untuk proses isobarik berarti P-nya ini konstan kan. Ini sekali jadi apa di sini? Alfa per T ya. Yang di awal harus sama dengan alfa per T di status akhir. Gitu. Apa di sini alfa, di sini ada densitas. Apa kaitan antara alfa dengan densitas? Tadi bahwa yang namanya alfa ini adalah 1 per densitas. Berarti ini sama dengan ya 1 per densitas kali T ya. Di awal sama dengan 1 per densitas kali T di akhir. Betul nggak?
Atau ya sama aja dengan densitas kali T di awal, status awal sama dengan densitas kali T pada status akhir. Gitu. Kan gitu. Ya. Tadi yang di awal tadi kan saya ini ya. Ini kan status awal. Ini status akhir. Gitu ya. Ini ada P, P, dan rho. Sini P, T tambah delta T, dan rho aksen. Dia mengalami pemanasan secara isobarik. Oke. Jadi rho kali T untuk status awal sama dengan rho kali T untuk status akhir. Betul? Tadi status awalnya apa? Ini kan? Sama ya kan? Oh, rho kali T. Oke, sama dengan status akhir, rho-nya rho aksen, gitu, kali T. T akhir mana? Ini. T tambahkan delta T. Ya, betul? Berarti kita cari ini kan? Densitas akhir. Berapa densitas akhirnya? Dari sini gimana caranya? Oh, berarti sini rho kali T dibagi dengan T tambah delta T. Betul? Nah, yang dimaksud di sini kan perubahan. Ya. Berapa perubahan densitasnya? Buktikan kan? Ya, berarti ini apa di sini? Ya, densitas akhir dikurangi densitas awal. Kan gitu. Akhirnya mana? Ini kan? Ya, tinggal dimasukin di sini. Rho kali T per T ditambah dikurangi. Betul kan? Ya, ini cuma ya tinggal sama kami nyebutnya rho kali T dikurangi per gitu. Ya. Jadi di sini apa di sini? T ini dikalikan gitu kan? Gitu. Ini hilang ya. Jadi ini hasilnya atau delta T ya per oh ini minus ya. Minus. Di sini minus ya. Betul? Tuh, terbukti. Ini saya nggak tahu ini Anda mikir apa gitu. Oke ya, yang terus bagaimana kerjanya? Bagaimana kerjanya? Ya. Berarti ini kan kerja pada proses isobarik. Ya. Oke. Kan tadi ya kan P di alfa. Betul, P di alfa. Integral P di alfa. Nah, karena prosesnya isobarik, ini keluar nih. Integral D alfa dari alfa 1 sampai alfa 2. Tuh, ini jadi apa di sini? Nah, P alfa 2 kurangi alfa 1. Ya. Loh, kan tadi buktikan bahwa
W-nya kerjanya adalah P kalikan delta T per T tambah delta T. Kan itu kan ya, buktikannya kan. Ya, nah ini belum sampai ke sana. Ingat aja di sini. Ya, alfa ini kan yang namanya alfa 2, ini sebenarnya 1 per ini kan ya. Alfa 1 per densitas. Tuh, ya. Berarti kalau ya dengan demikian maka ya di sini W-nya sama dengan P kalikan apa di sini? Betul nggak? Ya, berarti di sini kalau dituliskan lagi, ya, itu di sini rho 1 dikurangi rho 2 per rho 1 kali rho 2. Betul? Ya. Nah, tadi rho 1 dikurangi rho 2, ini apa ini? Ini kan, ini densitas di awal. Ya, ini densitas di akhir. Bukan ya? Tadi ada ini kan? Di bagian nomor A. Bukan ya? Tuh. Ini akhir, ini awal kan? Ini akhir, ini awal. Ya, berarti ini oke? Ya. Tuh. Nah, di sini ada rho 1 kurangi rho 2, berarti apa di sini? Ini ya. Jadi kan di sini ini sama dengan minus kan? Minus dari delta rho. Rho 1 kali rho 2. Rho 1 ya. Kalikan rho 2. Betul kan ya? Gitu. Rho 2-nya berarti ya. Nah, begitu. Ya. Nah, dari sini nanti Anda akan dapat hasilnya ini seperti apa. Ya. Di mirip kayak ini. Ya, oke. Nah, itu ya. Terus besarnya panas sensibel ya betul ya, bahwa dari hukum Kandeki sama dengan kan ada 2 ya, CVDT plus PD alpha, terus ada CVD, ada CPD, DT min alpha DP. Nah, karena panas sensibel ya kita gunakan P konstan ya, berarti ini 0, berarti yang ini nih. Nah, kalau saya tegaskan, maka ini menjadi Q, ini konstan, ini menjadi delta T. Ini baik yang benar. Entalpi juga sama. Ya. Oke ya. Baik, saya kira cuma itu aja. Ada yang menanyakan atau enggak? Kalau enggak ada, akan saya sudahi. Cukup? Ya oke, kalau enggak ada, saya rasa sudah cukup hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat siang.